Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada hari ini sebelum kita mendengar firman kehidupan, kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan kebaikan, pada hari ini kami senantiasa merasakan kasih-Mu, kebaikan-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati dan memasuki hari yang baru, dan kami juga boleh menjalani hari-hari ini dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkaulah senantiasa yang kami andalkan, yang senantiasa menyertai langkah kehidupan kami, sehingga apapun yang boleh kami lalui, kami selalu merasakan rasa syukur yang berkelimpahan. Kami berdoa juga untuk firman-Mu yang akan kami dengar pada hari ini, kiranya firman yang kami dengar menuntun kami juga dalam kami menjalani hari-hari kami, sehingga kami selalu diingatkan untuk percaya kepadamu, dan juga kami diinginkan untuk selalu menjadi terang, menjadi berkat dalam setiap aktivitas kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa hanya dalam satu nama, anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari 1 Tawarik 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaan itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tentu ayat ini tidaklah asing di telinga kita. Kita sering mendengar syair ini, doa Yabes, dan begitu juga lagu-lagu yang boleh diambil yang terinspirasi dari doa Yabes ini. Tentu ketika kita mendengar ini, kita menjadi diteguhkan, dan pada hari ini kita diajak untuk boleh mengetahui bagaimana doa Yabes ini boleh sampai, boleh terdengar, boleh disampaikan di tengah-tengah perjalanan kehidupan Yabes. Doa yang disampaikan di dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Kita boleh melihat dalam 1 Tawarik 4 bagaimana silsilah itu tercatat. Di tengah silsilah yang panjang, Alkitab secara khusus menyoroti seorang yang bernama Yabes. Namanya berarti kesakitan, dan itu tertulis di ayat yang ke-9. Saya membacakan bagi kita. Yabes lebih dimuliakan daripada saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibu kepadanya, sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Kata Yabes ini menjadi suatu identitas yang seolah menggambarkan di dalam masa lalunya Yabes berada dalam hal yang sulit. Namun ketika pun itu boleh menjadi latar belakang, menjadi masa lalu dalam kehidupan Yabes, Yabes tidak menyerah dalam label hidupnya. Ia tidak menyerah dalam panggilan atau sebutan namanya yang berarti kesakitan, tetapi ia menghantarkan masa lalunya, menghantarkan kesakitannya, dan ia datang kepada Tuhan. Dan Yabes berdoa dengan sederhana tetapi dengan penuh iman yang teguh, dan ia menyampaikan ada di ayat yang 10. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku, melindungi aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yabes berdoa dengan sederhana tetapi penuh iman. Ia meminta berkat, ia meminta penyertaan. Ia tahu bahwa hanya di dalam Tuhan, hanya di dalam perlindungannya, maka ia boleh keluar daripada rasa sakit, daripada malapetaka. Dan Yabes pada saat itu tidak hanya menerima atau meminta berkat, tetapi juga ia meminta agar Tuhan menyertai bersama dengan dia di dalam langkah hidupnya. Ia sadar bahwa berkat tanpa Tuhan tidak akan membawa kedamaian dan kesejahteraan. Maka ia meminta penyertaan Tuhan untuk senantiasa ia pegang di dalam kehidupannya. Alkitab mencatat satu kalimat yang sangat kuat.
yang di dalam permintaan ini dan disampaikan bahwa Allah mengabulkan permintaannya itu. Bapak Ibu, saudara-saudari, Yabes memohon kepada Allah dengan kesungguhan. Bukan karena Yabes dalam keadaan yang sempurna, bukan karena Yabes dalam masa lalu yang hebat, tetapi Yabes di dalam kesakitannya, di dalam ketidaksempurnaannya, ia berseru kepada Tuhan. Ia berseru kepada Allah dengan hati yang bergantung penuh kepadanya. Melalui firman kehidupan hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita diingatkan bahwa firman Tuhan memanggil kita untuk boleh belajar dari masa lalu, untuk tidak selalu terpaku melihat masa lalu di latar belakang kita sehingga membuat kita mudah menyerah, melainkan kita boleh fokus kepada apa yang telah kita nikmati di dalam Tuhan. Melihat iman kita yang selalu ditumbuhkan, yang selalu diperbaharui di dalam Tuhan. Doa yang tulus, doa yang berada dalam kerendahan hati, kepasrahan yang penuh, keselarasan dengan kehendak Tuhan, tidak pernah sia-sia. Kita tidak boleh datang atau kita tidak datang kepada Tuhan hanya karena masa lalu kita, tetapi kita boleh datang dengan penuh keyakinan mempercayakan masa depan kita kepada Allah yang sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada hari ini kita diajak untuk boleh melihat masa lalu kita bukan untuk diperbandingkan hingga saat ini, tetapi melihat pergumulan kita, melihat masa lalu kita sebagai sesuatu hal yang kita bawa kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan agar pergumulan kita boleh dilewati dalam penyertaannya. Dan kita juga diajak untuk merenungkan apakah kita juga mampu dan senantiasa setia mengandalkan penyertaan Tuhan dalam setiap rencana hidup kita. Sehingga terlihatlah bahwa dalam keadaan apapun, suka maupun duka, masa lalu yang berat atau masa kini yang penuh dengan kebaikan, kita boleh menghantarkannya dalam rasa syukur dan dalam pujian. Tuhan Allah yang setia senantiasa menyertai kehidupan kita. Kita dikuatkan di dalam kasih setia Allah. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Allah untuk firman yang menghibur, yang menguatkan kami di dalam pergumulan kami. Kami tahu Tuhan dalam panjangnya perjalanan kehidupan kami boleh kembali mengingat bahwa ada masa di mana kami khawatir, ada masa di mana kami bergumul, ada permohonan dan harapan kami yang berkepanjangan hingga saat ini. Tapi kami percaya Tuhan, kami memohon kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada kami, agar kami tidak selalu jatuh, agar kami tidak jatuh ke dalam pencobaan, tidak jatuh ke dalam penderitaan yang memandang masa lalu, tapi kami boleh senantiasa memandang dengan rasa syukur Tuhan Allah yang menyertai kehidupan kami. Sehingga benarlah masa depan adalah masa yang baik bagi kami untuk kami lalui dalam rasa syukur dan kami lalui dalam kesetiaan. Karena kami percaya Tuhan Allah mengabulkan doa kami, menyertai kehidupan kami dan menuntun kami dalam hari-hari kami. Terpujilah namamu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.